Muhammad, kisah hidup Nabi berdasarkan sumber klasik. Ditulis oleh Martin Links atau Abu Bakar Siraj al-Din. Diterbitkan oleh Serambi. Bagian 4. Menemukan kembali sesuatu yang hilang. Di sebelah barat Laut Ka'bah terdapat suatu daerah sempit yang dikelilingi tembok pendek berbentuk setengah lingkaran. Kedua ujung tembok itu berhenti di sudut sebelah utara dan barat rumah suci, menyisahkan lorong sempit untuk lalu lintas para jemaah haji. Tetapi kebanyakan jemaah haji memperlebar lingkaran mereka di sini dan memasukkan daerah sempit tersebut dalam tawaf mereka, melintasi jalur di luar tembok pendek itu. Ruang yang dibatasi tembok itu disebut Hijr Ismail, karena bekas ibu jari kaki Ismail dan Hajar berada di dekat batu yang melapisi ruang itu. Abdul Al-Muttalib sangat suka berada di dekat Ka'bah. Seringkali ia menghampar tikar untuk berbaring di dalam hijr tersebut. Pada suatu malam, ketika sedang tidur di situ, ada sosok bayangan menghampirinya dan berkata, "Galilah sumber air yang manis." "Apa itu?" ia bertanya, tetapi sosok itu segera lenyap. Ia penasaran dan hatinya tidak tenang saat terbangun. Maka pada malam berikutnya, ia tidur kembali di sana, dan sosok bayangan itu kembali datang dan berkata, "Galilah keberuntunganmu." Tetapi pertanyaannya kembali tidak mendapatkan jawaban. Pada malam ketiga ia diperintahkan, "Galilah timbunan harta karun." Seperti biasanya, bayangan itu segera menghilang. Baru pada malam yang keempat, perintah itu berubah menjadi, "Galilah Zam-Zam." Kali ini, ketika ia bertanya apakah Zam-Zam itu, sosok itu menjawab, "Galilah ia, maka engkau tak akan pernah menyesal, karena ia adalah pusaka yang amat kaya. Dari nenek moyangmu yang paling luhur, ia tak akan pernah kering, tidak juga berkurang dalam memenuhi kebutuhan semua jemaah haji." Kemudian, sosok itu memerintahkan untuk mencari suatu tempat yang lembab penuh darah, penuh kotoran, tempat semut-semut bersarang dan burung gagak mematuk-matuknya. Akhirnya, ia disuruh berdoa demi air jernih yang melimpah dan akan memberi minum seluruh tamu Tuhan melalui hajinya. Ketika fajar menyingsing, Abdul Al-Muttalib bangun dan meninggalkan hijr di sebelah utara rumah suci yang disebut sudut Iraki. Kemudian, ia berjalan sepanjang dinding sebelah timur laut yang berujung di pintu Ka'bah. Beberapa langkah di depannya ia berhenti dan dengan takzim mencium Hajar Aswad. Dari situ ia mulai tawaf, kembali berjalan menuju sudut Iraki, melintasi hijr menuju sudut sebelah barat yaitu sudut Suriah, dan kemudian menuju sudut Yaman yang mengarah ke selatan. Para keturunan Ibrahim dari garis Ismail dan Ishak bergerak melilingi Ka'bah melawan arah sinar matahari. Ketika berjalan dari sudut Yamani menuju Hajar Aswad, Abdul Al-Muttalib dapat melihat lembah gelap Abu Qubais dan di seberangnya perbukitan timur yang tampak dipancari cahaya kemuning. 7 kali ia berkeliling dan setiap kali pula cahayanya bertambah terang karena fajar telah menyingsing di Arab dan malam pun berakhir. Setelah tawaf, ia meninggalkan Hajar Aswad menuju pintu Ka'bah sambil menggenggam cincin logam yang tergantung di kunci, lalu memanjatkan doa yang telah diajarkan. Tiba-tiba terdengar suara kepakan sayap dan seekor burung hinggap di atas pasir di belakangnya. Kemudian burung lain pun hinggap. Setelah berdoa, ia menoleh dan melihat burung-burung itu bergerak menuju 2 bongkahan batu besar berbentuk patung.
yang terletak kira-kira 100 yard di depan pintu. Dua batu itu dianggap berhala, dan di antara kedua batu itulah kaum Quraisy biasanya menyembelih kurban. Abdul Al-Muttalib benar-benar tahu, seperti juga kedua burung gagak tersebut, bahwa tempat berpasir itu selalu basah oleh darah. Di situ juga ada kotoran, dan di atasnya kini terlihat sebuah sarang semut. Ia pun pulang ke rumahnya dan mengambil 2 pangkur. Satu dibawa anaknya, Harits, yang diajak ke tempat di mana ia harus segera menggali. Suara gedebuk alat di atas pasir dan pemandangan yang aneh di tempat terbuka yang dapat terlihat dari segala penjuru itu segera mengundang perhatian orang, sehingga mereka berduyun-duyun mengerumuni Abdul Al-Muttalib. Kendati pun mereka semua menaruh hormat terhadap Abdul Al-Muttalib, tak lama kemudian ia diprotes karena telah melakukan pelanggaran dengan menggali tanah yang disucikan di antara kedua berhala mereka, dan panggilan itu harus segera dihentikan. Abdul Al-Muttalib bersikeras tidak akan berhenti dan menyuruh Harits agar tetap mendampinginya dan memperhatikan agar tak seorang pun menghalangi penggalian tersebut. Maka suasana menjadi tegang dan akibatnya bisa jadi akan sangat tidak menyenangkan. Tetapi dua keturunan Hashim itu telah bertekad dan sepakat untuk terus menggali. Sementara para penonton menyaksikan dengan penuh keheranan. Berhala-berhala itu, Isaf dan Nailah, berkedudukan tinggi di Mekah. Bahkan menurut beberapa orang, keduanya adalah bapak ibu kaum Jurhum yang berubah menjadi batu dan mengotori Ka'bah. Abdul Al-Muttalib harus menggali tanpa henti, dan ketika sebahagian orang bergegas hendak meninggalkan rumah suci itu, tiba-tiba ia memukul sebuah dinding peti batu dan seketika ia berteriak memanjatkan syukur kepada Tuhan. Masa pun kembali membeludak, dan ketika ia mulai mengangkat harta karun peninggalan Jurhum yang dipendam di situ, setiap orang mengaku berhak untuk mendapatkan bagian. Abdul Al-Muttalib setuju bahwa undian mesti dilakukan untuk beberapa alternatif. Disimpan di rumah suci, dimiliki Muttalib sendiri, atau dibagi di kalangan suku. Itulah cara yang dikenal saat itu untuk memutuskan sesuatu yang mengandung keraguan-raguan, dan itu dilakukan dengan melepaskan anak panah di dalam Ka'bah di depan berhala Moabit, Hubal. Dalam hal ini hasilnya adalah sebahagian harta karun disimpan di Ka'bah, sebagian diberikan ke Abdul Al-Muttalib, sementara tidak sedikit pun yang diberikan kepada kaum Quraisy. Sejak itu juga disepakati bahwa Bani Hashim yang bertanggung jawab terhadap Zam-Zam sendiri untuk dipergunakan sebagai penyedia kebutuhan air jemaah haji.